Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara diseminasi RTL PKG PCOK Pelor Peluru Cor meningkatkan keterampilan gerak manipulatif pada program membuat pelor melalui pembelajaran berbasis proyek oleh Pak Indra Gunanto SPD selaku guru PCOK SD Negeri 1 Kasih. Izinkan pada pagi hari ini saya membacakan susunan acaranya. Untuk pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kasih, ketiga inti diseminasi RTL oleh Guru PCOK Bapak Indra Gunanto SPD, kemudian yang keempat penutup. Untuk kelancaran acara pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan, kesuksesan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kasih. Kepada beliau dipersilakan. Biasa, huruf hijau huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu, pertama dan utama mari kita panjatkan syukur hadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini dan lancar. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita bersama-sama menantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya dalam rangka untuk menyetujui undangan dari beliau Bapak Indra berkaitan dengan kegiatan diseminasi, itu dengan judul pelor peluru cor. Yang tema yang diambil adalah meningkatkan keterampilan gerak manipulatif pada program membuat pelor melalui pembelajaran berbasis proyek. Tentunya ini merupakan tuntutan bagi program Pak Indra sendiri berkaitan dengan untuk melengkapi kegiatan yang diemban. Ya, tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu merupakan salah satu kegiatan untuk bersama-sama. Tadi disampaikan pada dasarnya nanti apabila kita menjumpai yang seperti pemaparan ini pasti akan membutuhkan guru-guru yang lain. Nah, dengan kebersamaan inilah merupakan salah satu kekuatan untuk bisa mendukung suksesnya kegiatan yang dipelopori oleh Bapak Indra. Yang nantinya berkaitan dengan pemaparan, ya tentunya tadi sudah disampaikan juga, mohon Bapak Ibu untuk menanggapi atau mencatat yang perlu ditanyakan, atau mungkin nanti Pak Indra bertanya, ya bertanya mungkin jawabannya seperti apa, ya seandainya sudah ada bocoran jawabannya ya. Tapi kalau nanti Pak Indra bertanya, ya sebisa mungkin ada yang bisa menjawab, gitu.
Dan nanti bagi para petugas yang sudah diberi tugas untuk melaksanakan, ya tentunya berkaitan dengan ini merupakan salah satu kegiatan yang luar biasa, karena bagaimanapun akan meningkatkan suatu bidang akademik non akademik, ya, prestasi yang akan dicapai terutama di bidang mata pelajaran yang sesuai dengan berkaitan dengan beliau Pak Indra menyampaikan nanti, ya. Tadi mungkin ada di bahasa Indonesia atau di terutama di olahraga, mungkin ini akan meningkatkan prestasi. Nah, berkaitan dengan ini mudah-mudahan nanti bisa diterapkan kepada siswa-siswi terutama SD Negeri 1 Kasih. Seperti apa sih benda ini dan manfaatnya untuk apa? Nah, ini anak akan tahu. Mudah-mudahan seandainya nanti toh kaitannya dengan alat ini bisa untuk ajang lomba, mungkin antar SD, mungkin di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan mungkin provinsi. Ingat saya kan peluru, tapi ini luar biasa namanya pelor peluru cor dengan modifikasi, ya, mungkin dari pabrik, ini modifikasi dari guru itu sendiri. Ini salah satu alat peraga yang akan dibuat. Loh, tentunya bagi Bapak Ibu yang lain jangan ketinggalan, walaupun tidak pemaparan tapi bisa membuat alat peraga, di mana mata pelajaran yang besok mungkin akan disampaikan, saya butuh alat peraga ini. Mungkin dari lukisan, dari gambar atau lingkungan, atau mungkin bahkan bisa membuat sendiri begitu. Silakan. Ini merupakan salah satu alat peraga yang akan disampaikan nanti oleh Pak Indra. Mudah-mudahan kita bisa mengimba ilmunya, bermanfaat dari diri sendiri, mungkin untuk siswa-siswi kelas yang panjenengan ampuh. Untuk itu, mari kita ikuti kegiatan demonstrasi yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bermanfaat dari Pak Indra sendiri, bermanfaat bagi sekolahan SD Negeri 1. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Pak Indra Gunanto SPD. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kasih yang telah memberikan sambutannya. Untuk yang acara yang ketiga, yaitu inti desiminasi RTL oleh Guru PJOK Bapak Indra Gunanto, kepada beliau dipersilahkan untuk menyampaikan atau memaparkan desiminasinya. Terima kasih, Bu. Izin berdiri di depan, nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kasih, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Kasih, serta stafnya, yang saya hormati Ibu Wali Murid, koordinator, perwakilan dari koordinator. Di sini saya akan mendiseminasikan atau memaparkan, mengimbaskan terkait rencana tindak lanjut dari program mengikuti PKG PJOK tahun 2024. Izinkan saya menyampaikan dengan judul peluru cor, yang di sini adalah meningkatkan keterampilan gerak manipulatif pada program membuat pelor melalui pembelajaran berbasis proyek yang ada produknya nantinya, seperti itu. Oke, yang pertama saya mengambil judul ini karena dilatar belakangi oleh keterampilan gerak manipulatif merupakan fondasi penting dalam perkembangan motorik anak. Kemampuan untuk mengontrol gerak tangan dan jari dengan presisi sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari maupun dalam dunia olahraga. Pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan bermakna dianggap sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang paling efektif. Dalam konteks ini, proyek pembuatan pelor menawarkan peluang untuk mengembangkan keterampilan gerak manipulatif secara holistik.
proses pembuatan pelor yang melibatkan pengukuran, pemotongan, dan perakitan komponen-komponen kecil membutuhkan tingkat presisi dan koordinasi tangan mata yang tinggi. Selain itu, proyek ini juga dapat menjadi media untuk mengenalkan siswa pada sejarah dan budaya terkait pembuatan peluru ini. Jadi pelor ini artinya itu seperti peluru yang digunakan untuk tolak peluru seperti itu Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah cabang atletik. Namun penting untuk diingat bahwa proyek ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, pengawasan yang ketat, penggunaan alat yang sesuai sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan. Karena nanti programnya ini sasarannya adalah peserta didik yang akan membuat produknya sendiri secara berkelompok gitu. Dengan demikian, proyek pembuatan pelor dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik seperti itu. Oke. Adapun tujuan dari pembuatan program ini, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan objek atau benda. Jadi benda di sini adalah pelor itu sendiri untuk nantinya adalah ditolak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kreativitas peserta didik. Dari mengembangkan kreativitas itu, anak nanti bisa, oh saya ini memang kuatnya sekian untuk berat pelurunya. Pembuatan pelor ini menggunakan bahan dari semen dan dicampur dengan pasir. Kemudian dicampur dengan air pastinya. Karena kan memang bola yang dipakai nanti adalah bola yang variasi, boleh bola yang ukurannya kecil, sedang, seperti itu. Tergantung dari kemampuan si anak untuk menginginkan membuat pelor itu. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Itu tujuan kami. Yang keempat adalah memupuk kerjasama. Nah ini pasti poin ketiga dan keempat adalah saling bersinergi, karena dengan kerjasama nanti saya niatnya itu berkelompok. Ini tugas ini ada di fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Dalam satu kelompoknya nanti ada 2 anak, dan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalahnya nanti dari beban yang akan dipakai itu, kemudian komposisi yang akan dipakai itu, bahannya kadarnya sekian, untuk airnya sekian, pasirnya sekian, seperti itu. Itu tujuan dari proyek yang saya buat. Kemudian selanjutnya yaitu ada capaian langkah-langkah yang diharapkan. Nah ini capaiannya itu yang pertama, mampu melakukan gerak manipulatif dengan lebih terampil dan percaya diri dalam proses pembuatan pelor. Nah gerak manipulatif ini saya ulang, ya, gerak manipulatif adalah gerak yang gerak dasar yang menggunakan objek. Ada melempar, menangkap, seperti itu. Tapi dalam hal ini karena lebih spesifiknya itu ke atletik, cabang atletik yaitu tolak peluru, gerak manipulatifnya adalah menolak, seperti itu. Yang kedua adalah memahami konsep-konsep dasar pembuatan pelor dan teknik-teknik yang terlibat. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dalam mendesain dan membuat pelor dengan berbagai variasi bentuk dan ukuran. Ini nanti terserah peserta didik mau dengan ukuran yang berapa, seperti itu. Bahan dasarnya ya bola-bola plastik itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan menghadapi tantangan selama proses pembuatannya. Kemudian langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah tahap persiapan, memilih bahan dan alat, menyiapkan berbagai jenis bahannya, membuat desain pelor yang menarik dan bervariasi, kemudian membagi kelompok untuk memudahkan kerjasama. Itu tahap persiapannya. Nah, insya Allah ini nanti akan saya gulirkan setelah ASTS, Pak Kepala. Nanti setelah ASTS saya akan gulirkan ini, program ini, dan selesainya itu kurang lebih 1 bulan, dan akan dipamerkan di P5 itu di akhir semester. Gitu. Tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaannya peserta didik secara aktif terlibat pastinya dalam proses pembuatan peluru cor ini, mulai dari pembentukan, penghiasan, hingga finishingnya.
Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi proses yang pertama, mengamati dan menilai proses kerja peserta didik selama pembuatan peluru cor ini. Evaluasi produk, menilai hasil akhir pembuatan peluru cor dari segi estetika, keunikan, dan keterampilan yang ditunjukkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini membelakangi malah di sini. Nah, karena ya ini kantor kita. Selanjutnya yaitu evaluasi diri. Peserta didik melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri, terhadap proses belajar yang telah dilalui. Artinya nanti dari produk yang sudah dibuat itu, oh ini memang sudah pas di ukuran saya. Jadi memang secara teknik berdiferensiasi ya, anak itu tidak bisa langsung dituntut dengan beban yang sekian pelurunya, seperti itu. Yang penting dari tekniknya itu sudah tahu dulu, nanti secara berproses nantinya sudah terbiasa dan menjadi bisa, seperti itu. Kemudian hasil yang diharapkan dari saya ini nanti yang pertama adalah produk. Terciptanya berbagai macam peluru cor dengan desain yang unik dan menarik. Mungkin dari bentuk warnanya si bola itu nanti berwarna-warni, begitu juga dengan ukurannya, seperti itu. Keterampilan yang kedua. Dari hasil yang diharapkan, yang kedua adalah keterampilan. Meningkatnya keterampilan gerak manipulatif peserta didik itu. Seperti memotong, menghias, mengisi cornya itu ke dalam bola. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman konsep. Peserta didik memahami konsep dasar pembuatan peluru cor itu dan teknik-teknik yang terlibat. Dan ini juga nanti dibuat di rumah bisa, gitu. Di dalam sekolah pada saat istirahat pun bisa. Tapi ada rentan waktunya dalam membuat peluru cor ini, itu 1 bulan setelah PAS atau ASTS. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu hasil yang diharapkan adalah kreativitasnya. Terbukanya kreativitas peserta didik dalam mendesain dan membuat peluru cor itu. Yang terakhir adalah terbentuknya sikap positif terhadap kegiatan seni dan kerajinan. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu struktur. Nah, ini ada struktur program dan mitra dalam KBS. Ini kami, saya minta kolaborasi ya, dengan Bapak Ibu semuanya, dan pastinya memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolahan. Yang pertama, saya memaparkan dulu dari jenis programnya. Program ini secara khusus dirancang untuk mengembangkan keterampilan tangan kecil, koordinasi mata, tangan, dan presisi gerakan yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan peluru cor ini. Pembuatan peluru cor melibatkan serangkaian tindakan yang memerlukan keterampilan motorik halus, gitu Bapak Ibu. Seperti memegang alat, mengukur bahannya, dan membentuk adonannya, seperti itu. Adonan dari semen, pasir, dan air itu. Program ini dapat diimplementasikan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang menghasilkan produk itu, di mana peserta secara aktif terlibat dalam proses pembuatan peluru cor dari awal hingga akhir. Jadi walaupun ini tugas ke peserta didik, ya tidak dibantu oleh orang tua, seperti itu. Walaupun dikerjakannya mungkin ada yang di rumah. Selanjutnya sasaran saya dalam membuat program ini mapel PJOK, mapel yang terlibat Bapak Ibu nanti minta bantuannya pada Bapak Ibu yang terlibat, yaitu dari mapel IPAS, kemudian matematika, kemudian seni rupa. Nah, ini kalau mapel IPAS nanti dari unsur-unsur yang kandungan yang akan bahan-bahan yang akan dijadikan membuat peluru cor ini. Matematika mungkin nanti dari ukurannya seperti itu, diameternya seperti itu. Kemudian seni rupa dari warnanya itu semenarik mungkin. Boleh nanti peserta didik menggunakan warna merah, atau mungkin dengan warna-warna yang lain seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia, karena nanti setelah selesai harapan dari saya itu peserta didik bisa memaparkan hasil dari proyeknya itu, hasil dari produknya itu. Ini secara berkelompok juga, seperti itu. Kemudian ada petugas perpustakaan, nanti Bu Wena juga nanti saya minta bantuannya karena
perlu juga referensi, banyak referensi yang ada di perpustakaan, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Gitu. Kemudian dimensi yang saya ambil adalah kreatif, karena ini untuk peserta didik diharapkan sekreatif mungkin. Dan temanya itu bergotong royong, pastinya kerjasama dan berpikir kritis untuk memecahkan masalahnya. Topiknya adalah keterampilan motorik halus. Fasenya atau kelasnya yang saya akan gunakan adalah kelas 5 dan kelas 6. Begitu Bapak. Untuk pelaksanaannya nanti niatnya saya akan memulai pada bulan September, Bapak Ibu, pada bulan September setelah ASTS tahun pelajaran 2024-2025, semester sekarang ya, semester ganjil. Program ini sejalan dengan program P5 yang tema dan dimensinya sudah disepakati oleh SD 1 Kasih ini. Seperti itu. Proyek dilaksanakan selama 4 minggu atau 1 bulan. Hasil proyeknya nanti akan dipamerkan pada kegiatan gelar karya yang dilaksanakan pada akhir semester barengan dengan proyek-proyek atau program-program yang Bapak Ibu buat juga seperti itu. Oke. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, ini mitranya yang terlibat. Yang pertama adalah guru seni tadi nggih, bersama-sama merencanakan Bu Iis nanti minta tolong untuk bersama-sama merancang pola dan hiasannya seperti itu untuk memberikan masukan kepada fase C itu kelas 5 dan 6. Kemudian guru IPAS nanti bisa Bu Enda minta tolong ya, selalu guru kelas 5 untuk melakukan eksperimen untuk mengetahui bahan apa sih yang paling baik untuk membuat peluru cor ini seperti itu. Kemudian ada orang tua murid di sini adalah perwakilan dari koordinator nanti minta tolong untuk bekerja sama membuat pelor di rumah. Artinya nanti juga karena ini kan bisa dibiayai oleh pos, bisa juga dibiayai oleh kas kelas seperti itu. Kemudian ada bahasa Indonesia nanti Bu Lila minta bantuannya nanti guru kelas 6 untuk mendeskripsikan hasil karyanya. Ya, diwarai seperti itu cara menyampaikannya, urut-urutannya seperti itu. Pemaparannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah perpustakaan, hasil pustakawan sekolah itu dibantu peserta didik untuk mencari referensi tentang sejarah pembuatan peluru cor atau mungkin dari bahan-bahannya, berbagai jenis peluru-peluru yang memang variasi dan menarik seperti itu. Kemudian setelah struktur program dan mitra dalam kombel kita, ya selanjutnya yaitu ini adalah kapasitas yang saya ajukan dalam pembuatan RTL ini, kapasitas yang dimiliki oleh SD Negeri 1 Kasih. Kombelnya itu kombel wringin tunggal. Okay. Yang pertama adalah aset manusia, ada Bapak Kepala Sekolah kita selalu guru, kemudian ada peserta didik di sini adalah kelas 5-6 dan wali murid, kemudian masyarakat umum sekitar berikut. Yang kedua, aset sosial yang dimiliki kita adalah komunitas belajar sekolah Wringin Tunggal, ya, saya namakan Wringin Tunggal di SD Negeri 1 Kasih. Kemudian ada KKG PJOK Kecamatan Kertanegara. Aset lainnya yaitu aset fisik, ada halaman sekolah yang luas, sarpras sekolah, ada gedung juga, Chromebook dan internet. Yang empat adalah aset finansial. Kita memiliki dana bos dan kebetulan anak-anak juga rajin menabung menjadi kas masing-masing kelas. Gitu. Selanjutnya rencana evaluasi dari rangkaian yang saya susun tadi, termasuk ada rencana evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Ini saya lakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik. Sudah sejauh mana sih pembuatan peluru cor itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif. Ini saya lakukan di akhir program untuk mengukur pencapaian akhir dari peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ada rubrik-rubriknya yang nanti menjadi dasar untuk menilai itu. Dan akhirnya nanti di hasil karya P5 juga menjadi pameran seperti itu dengan produk-produk atau mungkin program-program yang lain dari guru kelas seperti itu. Ini adalah selanjutnya adalah kemungkinan tantangan selama pembuatan peluru cor. Memungkinkan sekali terjadi. Yang pertama adalah keselamatan kerja. Nah, tadi di latar belakang juga sudah saya sampaikan, bahan berbahaya
Proses pembuatan peluru cor melibatkan bahan-bahan seperti semen, pasir, dan air yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Nah ini jika tidak ditangani dengan benar. Karena peserta didik kita kan anak-anak kan belum begitu, kalau orang dewasa kan sudah biasa dolanan semen lah ya. Nah ini kan kalau untuk anak-anak belum terbiasa, makanya ini menjadi tantangan kami gitu. Tapi hal ini bisa diatasi. Hal ini bisa diatasi dengan selalu prioritaskan keselamatan kerja dengan memberikan pengarahan yang jelas. Nantinya itu tugas dari saya akan mengarahkan dengan jelas kepada peserta didik tentang cara penggunaan alat dan bahan yang aman seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu kemungkinan tantangan yang akan terjadi adalah ketersediaan alatnya, alat dan bahannya. Bahan baku itu ketersediaan bahan baku seperti semen, pasir, dan air dengan kualitas yang baik dan dalam jumlah yang cukup dapat menjadi kendala. Tapi hal ini pun dapat diatasi dengan memastikan semua alat dan bahan sudah tersedia sebelumnya. Gitulah. Ini mungkin nanti menggunakan dana apa sih dari kelompok itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah ini saya masukkan menjadi tantangan. Guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan efektif serta dapat mengelola kelas dengan baik. Karena apa? Karena kalau tidak ya nanti minat dan motivasi siswa untuk membuat peluru cor ini berkurang seperti itu. Nah ini nanti saya akan memaksimalkan supaya pembelajaran itu bisa berjalan semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Dan bisa diatasi dengan memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran agar siswa dapat merasa tidak bosan dan tetap termotivasi seperti itu. Yang terakhir, kemungkinan tantangannya adalah minat dan bakat. Nah ini tidak semua siswa kok memiliki minat yang sama terhadap kegiatan praktikal ini. Tingkat keterampilan motorik halus siswa itu berbeda-beda sehingga memerlukan pendekatan individual. Proses pembuatan peluru cor ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang mungkin sulit bagi sebagian peserta didik. Hal ini juga bisa diatasi Bapak Ibu dengan melakukan evaluasi secara berkala. Karena prosesnya nanti 4 minggu, nanti saya akan mengevaluasi di setiap hari Jumat. Karena program kita P5-nya kan kebanyakan di hari Jumat. Jadi nanti saya akan mengevaluasinya secara berkala di hari Jumat itu. Untuk memantau perkembangan peserta didik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Itu adalah tantangan yang saya buat, kemungkinannya, dan itu ya program dari saya yang akan saya lakukan ke depannya setelah ASTS. Oke. Mohon masukannya Bapak Ibu, umpan baliknya bahwa ada kekurangan-kekurangan karena ini produk ini juga untuk SD kita, jadi saya harapkan ada umpan balik yang membangun. Monggo Bapak Ibu, ada umpan balik atau tanggapan atau saran dari Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Monggo dari Bapak. Dari saya. Ya, ini setelah kami mengikuti pemaparan dari Bapak Indra Gunanto SPD, ini mungkin ada sesuatu yang kami sampaikan bahwa nanti kaitannya dengan alat yang dibuat yaitu pelor mungkin bervariasi. Nah ini apabila dipakai alat ini pada anak tentunya membutuhkan usia besar kecilnya pasti akan berbeda. Yang kami tanyakan di sini, apakah alat ini kalau berbahayanya pada apa begitu ya. Jadi kalau nanti dipakai anak seandainya membahayakan, ini membahayakannya di apa di tangan, apa di pundak atau di leher, nanti mohon dijelaskan ini. Kemudian yang tadi disampaikan bahwa bahannya itu sudah bisa dilihat oleh anak-anak, tapi seandainya bahan ini apabila mempercepat padatnya ini apakah boleh? Tadi disampaikan berbahayanya itu kalau anak-anak nanti didampingi oleh bina damping
apakah boleh benda itu dicampuri kimia? Artinya untuk memperkeras benda itu kan ada itu ya. Kalau cor mempercepat kerasnya dikasih obat kimia itu, apakah boleh apa tidak? Itu mungkin dua pertanyaan, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Agus selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kasih atas masukannya. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama yaitu tentang apakah bahaya atau tidak dari hasil dari peluru cor ini kepada peserta didik. Itu program ini memang saya buat karena dengan peluru yang asli itu beratnya memang sampai 2-3 kilo. Nah itu kan sangat berat. Tapi kita tapi kita mengakalinya itu dengan cara membuat produk ini. Produk peluru cor ini ketika menggunakan semen, bahan dasar semen, pasir, itu pastinya lebih ringan dari peluru asli. Jadi teknik-teknik untuk melakukannya nanti itu hampir sama dengan teknik tolak peluru. Akan tetapi peluru yang digunakan adalah dari hasil karya anak. Seperti itu Bapak, terkait dengan bahaya atau tidaknya. Jadi saya kira ini tidak berbahaya karena memang peluru ini didesain untuk membantu dalam pembelajaran di cabang atletik nanti, yaitu tolak peluru gitu. Yang kedua itu Pangapunten Bapak, yang kedua tadi tentang bila dikasih dengan bahan itu boleh Bapak, boleh sevariatif mungkin. Misalnya kalau pengen lebih keras, nah mungkin bisa dibanyak semennya lebih banyak dan pasirnya itu lebih sedikit, itu bebas. Nah makanya kami melibatkan dari mitra-mitra kita, yaitu dari guru kelas, untuk mengukur seberapa prosentasenya untuk membuat peluru cor itu dari bahan dasar semen dan pasir itu. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin dari rekan-rekan guru ada yang mau memberikan umpan balik, saya tunggu umpan baliknya Pak Bu. Jadi Bu, Bu, monggo Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali kepada Bapak Indra yang telah menyampaikan diseminasi tentang program RTL ini. Dengan adanya program RTL ini tentunya sangat menarik dan bagus sekali untuk dilaksanakan oleh guru-guru yang lain. Terus program RTL ini tentunya nanti dapat menjadikan anak lebih senang, kreatif dan menyenangkan sesuai dengan pembelajaran pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Terus dengan adanya program seperti ini nantinya akan ditindaklanjuti di tingkat kelas, maka saya terima kasih sekali karena dengan adanya program seperti ini nanti anak dituntut untuk disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan baik dengan anggota kelompoknya. Nah, karena pembelajaran membuat pelor ini ada bahayanya, maka mohon dengan sangat untuk guru PJOK serta guru-guru yang lain untuk senantiasa mendampingi agar pembelajaran nantinya dapat bermakna. Oke. Mungkin itu saja masukan dari saya. Masukan saya bersifat untuk penguatan. Terima kasih sekali. Terima kasih Ibu atas masukannya, sangat membantu sekali itu. Jadi dalam pembuatan peluru cor ini saya mencoba untuk menerapkan di SD Negeri 1 Kasih dengan penguatan dari panjenengan semua selaku rekan-rekan saya juga, penguatan dari Bapak Kepala Sekolah juga. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan nantinya di akhir semester bisa menjadi pameran dari peserta didik yang saya jadikan sasaran, yaitu di kelas 5 dan kelas 6. Dan pastinya saya akan membuat program-program lain untuk kelas yang lain juga dengan produk yang berbeda. Pada intinya di hari ini saya memaparkan produk RTL ini untuk disepakati oleh semua rekan-rekan guru. Ada masukan lagi Bapak Ibu? Cukup, Oke.
Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan memberikan sambutan dan mendukung program saya. Kira-kira mbok terlalu lama ini, nggih. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, mbok ada kata-kata saya dalam penyampaian itu kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Endah selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada beliau Bapak Indra Gunanto. Terima kasih Bapak Indra Gunanto yang telah menyampaikan materi desiminasinya. Izinkan saya selaku pembawa acara memberikan kesimpulan sebentar. Ya, dari pendadarannya, desiminasinya itu sangat bagus sekali, dan kemudian dari feedbacknya, dari masukan saran dari beliau Bapak Kepala Sekolah dan dari Bu Holila itu cukup memberikan apa yang dipertanyakan dan apa yang menjadi penguatan. Kemudian tidak lupa juga itu sangat berimbas kepada pembelajaran kita, yaitu kurikulum Merdeka P5-nya sangat bermanfaat, sangat berimbas sekali, yaitu ada benaran kritis untuk pembuatan karyanya dan inovatif sekali. Ya, kiranya dari saya cukup sekian. Apabila banyak kekurangan itu terletaknya dari saya, dan saya mohon keikhlasannya untuk memaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.